Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling bidang layanan sosial untuk jenjang SMP. Pada materi kedua ini kita akan membahas tentang game online, dampak positif dan negatifnya. Materi ini merupakan materi kurikulum merdeka. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan melihat pengertian game online. Game online sendiri merupakan wadah bermain yang sangat digemari pelajar, di mana game online sendiri mempunyai beberapa daya tarik yang membuat pelajar lebih memilih bermain daripada belajar. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelajar sering membolos dan menghabiskan waktu di depan komputer daripada di depan buku, sehingga menyebabkan aktivitas sekolahnya terganggu. Perkembangan teknologi di era industri keempat sudah sangat pesat dan tidak bisa dibendung. Perkembangan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai jenis aplikasi yang menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Kalangan muda maupun kalangan orang dewasa berlomba-lomba mengunduh aplikasi menarik yang disajikan di internet, yaitu melalui Play Store atau aplikasi Store. Salah satu aplikasi yang sangat populer dan menyita perhatian publik saat ini adalah game online. Game online merupakan salah satu game yang berbasis akun atau game yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda. Artinya, dengan bermodalkan akun game online, seseorang bisa bermain game dimanapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun. Ada banyak game online yang sering dimainkan oleh masyarakat, diantaranya adalah Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan masih banyak game lainnya dengan desain grafisnya yang menarik, berkontenkan perang dan menyediakan berbagai jenis animasi senjata yang menarik. Game-game tersebut sungguh membuat publik tergiur. Nah, mari kita lihat pengaruh game online pada pelajar dan remaja. Bermain game online pada pelajar memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari bermain game online diantaranya yang pertama dapat mengaktifkan sistem motorik. Dengan koordinasi yang tepat antara informasi yang diterima oleh mata kemudian diteruskan ke otak untuk diproses dan diperintahkan kepada tangan untuk menekan tombol tertentu. Kemudian yang kedua, game online dapat mendorong remaja menjadi cerdas karena pemain game online menuntut daya analisa yang kuat dan perencanaan strategi yang tepat agar bisa menyelesaikan permainan dengan baik. Yang ketiga, mengurangi stres. Kemudian yang keempat, melatih kemampuan berbahasa Inggris. Yang kelima, melatih kemampuan untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi pemainnya. Yang keenam, mengembangkan kecepatan reaksi dan persepsi audio visual. Yang ketujuh, melatih mengembangkan kesabaran dan ketekunan dan lain sebagainya. Bermain game online memang dapat berdampak positif, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut hingga mengarah pada adiksi tentu akan memberikan dampak negatif. Ada banyak dampak negatif atau bahaya efek game online di kalangan pelajar, di antara yang pertama, mood changer. Apa sih mood changer itu? Mood changer itu adalah kondisi di mana game online ini menjadi penentu mood seseorang atau pelajar itu sendiri. Kenapa? Karena apabila kita lihat seseorang yang sedang asik dan seriusnya bermain game online, pasti ketika ia merasa jengkel karena kalah, tak mampu bermain bagus, atau tak mampu mengungguli lawannya, akan muncul amarah yang meledak-ledak. Bahkan ada beberapa pelajar yang suka melampiaskan kemarahannya dengan memukul-mukul tangannya ke meja atau bahkan berteriak seenaknya. Kemudian yang kedua, muncul istilah-istilah atau kata-kata yang tidak mengenakan. Relating dengan masalah pertama, biasanya ketika para remaja atau pelajar mengalami kesulitan atau setidaknya kalah dalam bermain, mereka akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata atau istilah-istilah yang kurang mengenakan untuk didengar. Istilah kerennya itu, kok kalah bawa-bawa binatang ya? Belum lagi jika kebiasaan menyebutkan kata-kata tersebut terbawa ke lingkup kehidupannya di luar online gaming. Misalnya ketika jengkel bukan karena game pun, ada yang selalu mengucapkan hal yang sama.
Bad impact yang tidak harus ditiru dan dijadikan kebiasaan. Yang kedua, boros. Segala sesuatu yang bersifat online pasti tidak luput dari yang namanya kuota internet yang dimiliki. Otomatis, jika game tersebut dimainkan lewat smartphone, tentu saja membutuhkan kuota internet. Kuota internet harus dibeli jika habis. Apa yang terjadi jika hal tersebut menjadi siklus berulang tiap harinya? Tentu saja, para pelajar merasa seolah dituntut untuk mengeluarkan uang setiap harinya, dan itu pastinya boros sekali. Di sisi lain, jika pelajar tersebut memilih untuk bermain warnet, ya sama saja. Mereka juga dituntut untuk menghabiskan uang mereka tiap jam permainannya. Kemudian yang ketiga, mudah menyalahkan orang lain. Ketika sedang asik-asiknya bermain atau war, istilah yang biasa digunakan ketika para online gamers melakukan pertempuran. Ternyata jika mereka dihadapkan pada kondisi di mana ada beberapa teman seklan atau setim yang ceroboh sehingga menyebabkan mereka kalah, mereka akan merasa kesal dan marah. Hal tersebut akan mendorong anak atau pelajar yang merasa dirugikan untuk menyalahkan orang yang menyebabkan kliennya kalah bermain. Tak jarang timbul percekcokan atau ego antara pelajar, saling menyalahkan bahkan saling memaki, sehingga contoh tersebut tidak baik untuk dilakukan terutama oleh pelajar. Yang keempat, otak depan tidak berkembang. Ternyata ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa otak tidak akan terstimulasi jika terus-terusan bermain game di komputer. Hal tersebut dihasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Ryota yang membandingkan kinerja otak anak-anak yang sering memainkan game di komputer dengan anak-anak yang lebih banyak belajar aritmatika. Kemudian yang keenam, perilaku autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan neurologis berat yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Sebuah penelitian menemukan bahwa pemain game online biasanya hanya terpaku pada permainannya saja tanpa peduli dengan lingkungan sosialnya yang akan menyebabkan masalah kepribadian seperti kurang percaya diri, introvert, sering mengalami cemas yang berlebihan dan juga takut yang berlebihan. Yang ketujuh, penurunan konsentrasi belajar. Karena fokus yang hanya terarah pada game online juga berpengaruh pada turunnya konsentrasi belajar para gamers yang pada umumnya adalah pelajar. Menghabiskan banyak waktu di tempat game online atau untuk sekedar bermain game di smartphone mengakibatkan pelajar lebih aktif memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan tahap awal untuk maju ke tahap berikutnya atau bagaimana caranya untuk mengalahkan lawan bermainnya tanpa peduli tentang pelajarannya. Kemudian yang kedelapan, halusinasi. Sebuah survei mengatakan bahwa lebih dari 1.200 orang yang bermain game online mengalami halusinasi karena kerap merasakan sensasi dan efek-efek suara yang seringkali mereka dengar setelah bermain. Bahkan seseorang pemimpin penulis studi Angelica Ortiz Gotortari dari Nottingham Trent University, Inggris pernah mengatakan bahwa objek dan peristiwa yang terstimulasikan di video game telah berubah menjadi objek evokatif, di mana pikiran para games seolah melengkapi serpihan puzzle dan mereka melihat serta mendengar apa yang mereka harapkan karena video game yang telah dimainkannya. Selanjutnya yang ke-9, insomnia. Insomnia terjadi karena pemain game online pada umumnya terlalu sering berhadapan dengan laptop atau smartphone sehingga menimbulkan kurangnya produksi hormon melatonin yang dalam bidang kedokteran hal tersebut sebenarnya sangat baik bagi kesehatan. Namun karena berkurangnya hormon tersebut yang disebabkan oleh game online dapat menyebabkan susah tidur bagi para gamers. Sehingga itu dapat berakibat fatal baik pada bidang akademik pelajar ataupun kesehatan dari seorang pelajar tersebut disebabkan oleh game online dapat menyebabkan susah tidur bagi para gamers. Kemudian yang ke-10, terpapar radiasi. Radiasi yang ditimbulkan oleh komputer dan alat digital lain seperti smartphone atau laptop memiliki banyak sekali efek buruk bagi kesehatan. Dengan memainkan game online setiap hari dan berjam-jam dengan menggunakan smartphone atau komputer ternyata mempermudah efek buruk
tersebut berdampak pada gamers. Radiasi bahayanya dapat mengancam masa depan para gamers karena radiasi dalam ilmu kedokteran disebutkan akan menyebabkan turunnya kualitas sperma seseorang atau bahkan menyebabkan kemandulan. Bukankah kita tidak mau masa depan kita, terutama pelajar masa sekarang, terancam akibat bermain game online? Tentu saja jawabannya tidak mau. Sebab masa depan itu bukan hanya untuk bermain game saja, tetapi kita akan berkeluarga dan bekerja untuk kebutuhan keluarga kita. Selanjutnya yang ke-11, kerusakan mata. Mata seolah dipaksa untuk menatap layar smartphone atau komputer dalam waktu yang begitu lama akan membuat mata mudah letih, memerah, dan bahkan akan menyebabkan cacat mata, yaitu rabun dekat disertai sakit kepala, sehingga organ dalam mata Anda akan cepat rusak. Yang ke-12, gangguan pendengaran. Biasanya para gamers menyukai game online yang menantang dan tak jarang bersuara keras. Karena ingin merasakan euforia yang lebih, banyak pemain atau pelajar yang menggunakan headset selama bermain. Tanpa disadari, ternyata hal tersebut berpengaruh buruk bagi pendengaran karena volume yang terbilang keras, tinggi, dan berfrekuensi di luar kemampuan gendang telinga untuk menerimanya. Maka akan timbul implikasi seperti telinga yang berdengung sehingga kesulitan mendengar untuk beberapa saat, atau bahkan dampak terburuknya akan sulit mendengar secara permanen. Selanjutnya, bagaimana cara mengendalikan diri agar terhindar dari dampak negatif game online? Tempat-tempat game online sekarang sudah banyak dan mudah dijumpai baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi perkembangannya menjadi lebih mudah. Yang dibahayakan dari dampak game online ini sangat buruk, terutama pada psikis dan fisik pada usia remaja. Nah, berikut ini beberapa tips atau solusi cara mengatasi kecanduan game online. Di antaranya yang pertama, ada niat atau bersungguh-sungguh berniat. Langkah pertama agar bisa berhenti kecanduan harus ada niat dalam diri sendiri, yaitu harus bersungguh-sungguh atau berjanji dengan diri kita sendiri tidak akan bermain game online lagi. Namun awalnya pasti begitu sulit untuk melakukannya, tapi lambat laun pasti akan bisa. Kemudian yang kedua, mempunyai pikiran hemat. Dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online di warnet akan membuat seseorang lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uangnya demi game online. Yang ketiga, mencari aktivitas lain. Mencari aktivitas lain yang positif dan lebih bermanfaat, terutama kebiasaan yang disukai seperti berolahraga, membaca buku, atau berekreasi, sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online. Kemudian yang keempat, membatasi waktu bermain game online. Mengurangi waktu bermain dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain, dan diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal, sehari bermain 3 jam dan untuk hari-hari berikutnya dikurangi. Yang kelima, jangan bergaul dengan pemain games. Maksud dari hal itu bukan tidak boleh berteman dengan pemain game, melainkan jangan terlalu akrab karena ajakan dan pengaruh teman akan gampang mempengaruhi untuk bermain game online lagi. Yang keenam, meminta bantuan orang terdekat. Maksudnya meminta orang terdekat untuk sementara menjadi pengingat setiap kali hendak ke warnet atau bermain game online. Akan sangat baik apabila dia bukan seorang gamers juga. Demikian tadi materi tentang game online yang meliputi dampak positif dan negatifnya. Nah, mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami apa saja dampak negatif dari game online yang harus kita hindari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.